Shen Anran, beraninya kamu merebut barang kakakmu. Dasar keras kepala, pergi dari keluarga Shen. Aku tidak ingin wanita berhati sempit dan jahat sepertimu. Semua milik keluarga Shen ini adalah milikku. Shen Anran, matilah. Jangan, ayah, jangan usir aku. Besok, aku sudah berumur 20 tahun. Ayahku, justru demi Shentong, wanita jahat itu tega meninggalkanku. Sekarang, apa yang harus kulakukan sekarang? Kemana aku harus melangkah? Ibu, maaf, aku datang sendirian lagi. Tidak bisa memenuhi keinginan terakhirmu? Kamu sudah terbiasa, bukan? Setelah kamu pergi, tidak ada lagi yang benar-benar peduli padaku. Apakah aku benar-benar akan bertemu dengan belahan jiwaku? Sok ikut campur. Kau beruntung, setidaknya ibumu mencintaimu saat beliau masih hidup, tidak seperti aku, orang yang paling dekat denganku, tidak pernah peduli padaku sama sekali. Hei, berapa usiamu sampai kau minum alkohol? Besok aku ulang tahun. Setelah besok, aku akan berusia 20 tahun. Huh, Astaga, anak kecil sebaiknya minum susu. Jika tidak bisa minum, jangan berlagak kuat. em, kau meremehkan siapa? Aku sudah dewasa sejak lama. Sekarang bukan hanya bisa minum, aku bahkan sudah bisa menikah. Helaan napas. Bukankah katanya minum alkohol menghangatkan tubuh? Mengapa masih sangat dingin? Kenakan jaketmu. Om, kau benar-benar orang yang paling lembut yang pernah aku temui. Lembut, orang lain semua bilang aku berhati dingin dan tidak berperasaan. Yang bilang aku lembut, kau masih yang pertama. Menarik sekali. Dasar anak perempuan jahat, keluar dari keluarga Shen. Mati Keluar saja. dari keluarga Shen. Ayah, aku tidak melakukannya. Aku benar-benar tidak mencuri kalung kakak. Jangan usir aku. Presdir, ini? Menemukan seekor kelinci putih kecil. Oh, Sekali lagi kau sentuh, aku akan membuangmu. Om, jangan tinggalkan aku. Aku juga ingin ada yang menyayangiku, ada yang mencintaiku. Kau yakin? Menggangguku bisa sangat berbahaya. Ah, menyenangkan? Om, apa kau tidak menyukaiku? Atau kau takut?
Presdir, ada Nona Meng. Ada urusan. Anian, aku tunanganmu, bukankah wajar jika aku mencarimu? Aku Aku akan memberitahumu untuk yang terakhir kalinya. Aku tidak mengakui masalah ini. Itu adalah inisiatif istri kedua ayahku. Jika engkau masih menggangguku, aku tidak akan segan-segan. Anian, paman sedang dalam kesulitan. Aku pasti akan maju. Dia adalah pacarku. Nona ini, tolong jangan ganggu dia lagi. Anian, siapa wanita ini? Kau masih tidak mengerti? Dia adalah satu-satunya wanita yang kuakui. Tidak bisa. Istri keluarga Jin hanya boleh aku. Jin Nian, sejak kapan kau memiliki belas kasihan seperti itu? Kau benar-benar membawa wanita ini pulang. Kau yang memancingku duluan, setelah ini jangan harap bisa meninggalkanku. Paman, aku akan menurut. Disegel. Pergi dan bersihkan dirimu, agar tidak masuk angin. Wow, Nona ini bukan orang sembarangan. Bahkan direktur yang berwajah dingin menjadi begitu perhatian dan peduli di depannya. Direktur, ini data Nona Shen. Shen Anran, Nona muda, kedua keluarga Shen. Setelah ibunya meninggal, Shen Wen membawa pulang putri tidak sahnya. Direktur Jin, sekarang bagaimana? Perintahkan. Setelah ini Shen Anran adalah milikku, Jin Nian. Jika keluarga Shen tidak menginginkannya, aku yang akan mengambilnya. Baik, Direktur. Kemarin adalah hari peringatan wafatnya Nyonya, dan Tuan Muda berdiri di depan makam Nyonya sepanjang hari lagi. Selama bertahun-tahun Tuan Muda menolak berinteraksi dengan siapapun, tapi syukurlah, kemarin ia membawa pulang seorang gadis, dan Tuan Muda, ia bahkan tersenyum setelah sekian lama. Dua orang yang kesepian bersama-sama seharusnya bisa menjadi lebih hangat. Om, kita berdua sama-sama kesepian. Mengasihaniku? Bukan mengasihani, tapi rasa peduli terhadap sesama. Kalau begitu, bagaimana kalau kita menikah saja, memberikan satu sama lain sebuah rumah? Om, apa kamu tidak merasa aku terlalu muda? Kamu tidak mau? Mau. Dengan begitu, kita nanti tidak akan pernah berpisah selamanya. Ran, ada sesuatu di kelopak matamu, pejamkan matamu, aku akan memeriksanya untukmu. Selamat menikah, Nyonya Jin. Om, Kamu harus memanggilku suami sekarang. suamiku, terima kasih sudah memberiku rumah. Ayo pergi. Ya, Ran, kami sudah menyiapkan pesta ulang tahunmu di Bar Yesi. Datanglah segera, ayah. ya. Suamiku, bolehkah aku pergi bermain dengan teman-temanku? Tentu saja boleh. Kemana kamu ingin pergi adalah kebebasanmu. Aku akan menjemputmu setelah selesai. Suamiku yang terbaik. Mari, teman-teman. Mari kita angkat gelas untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Nona Shen Anran, ulang tahun yang bahagia. Setuju? Mari, bersulang. Selamat ulang tahun. Santai saja semuanya, bersenang-senanglah. Santai. Ran, kenapa kamu memakai cincin? Cincin pernikahan lagi? Bagaimana kamu tahu itu cincin pernikahan? Ran, cincinmu ini adalah cincin berlian. Edisi terbatas seharga 199 miliar 800 juta rupiah. Uang saja tidak cukup, harus ada surat nikah. Berapa harga cincin ini? Aku memang tidak tahu. Namun, karena kalian semua sudah tahu, maka aku akan memberitahu kalian, aku sudah menikah. Apa? Aku tidak salah dengar kan? Kamu sudah menikah?
Iya, baru saja menikah. Mulai sekarang, setiap tahun, bukan hanya ulang tahunku, tetapi juga hari jadi pernikahanku. Cepat, 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 katakan padaku, kamu menikah dengan siapa? Aku mengenalnya? Aku juga tidak terlalu mengenalnya. Kamu saja tidak mengenalnya. Kamu menikah dengan orang asing? Kamu sudah gila. Dia sangat baik padaku dan memanjakanku. Dia memberiku rasa aman yang cukup. Baik, baik, baik. Jika kamu merasa itu pantas, maka aku akan mendukungmu tanpa syarat. Terima kasih, Ayan. Kudengar batas minimal pengeluaran di sini, setidaknya 4 miliar rupiah. Yang datang ke sini, kebanyakan adalah orang kaya dan berkuasa. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Kenapa Shen Anran ada di sini? Bukankah dia sudah diurus oleh orang yang aku suruh? Lama tidak berjumpa, kakak. Ran, kenapa kamu ada di sini? Semua orang di rumah mencarimu. Kamu pulang tapi tidak memberitahu kami. Kakak, aku yakin kamu terkejut. Mengapa aku muncul di sini alih-alih mati di luar seperti yang kamu harapkan di hatimu? Ran, kamu terlalu banyak berpikir. Hari-hari ini aku selalu hidup dalam ketakutan. Shentong, hari ini kami sengaja mengadakan pesta ulang tahun untuk Ran. Kamu tidak disambut di sini. Silakan pergi. Ran, kamu sedang berulang tahun. Kakak harus tinggal dan merayakannya bersamamu, kan? Karena kakak memiliki niat baik itu, biarkan saja dia tinggal. Ran, kamu. Sinyan, aku beritahu kamu, pergi dan panggil semua teman. Lalu, Ran, kapan kamu akan kembali ke keluarga Shen? kakak, seperti yang kamu lihat, aku sudah menikah. Keluarga Sen, aku tidak akan kembali. Ran, kamu diusir dari rumah oleh ayah, aku juga sangat kasihan padamu. Tapi, kamu tidak boleh hanya karena ingin melawan kami, lalu menikahi seseorang secara sembarangan, kan? Sini, aku perkenalkan pada kalian, ini adalah kakak Ran yang datang khusus hari ini untuk merayakan ulang tahun Ran. Kalian jamu dia, ya? Kalau begitu karena Anda kakaknya Ran, kami akan bersulang untuk Anda. Mulai sekarang kita semua teman. Apa pantas sampah masyarakat seperti kalian minum denganku? Hei, Wang Xuan, ku dengar pabrik anggurmu berhasil dipromosikan menjadi salah satu dari 4 industri besar di Haicheng. Selamat ya, anggur yang kau bawa hari ini. Pasti mahal kan? Aku membawa sebotol Romani Conti senilai 20 miliar rupiah. Kenapa? Nona Shen, apakah Anda meremehkan anggur dari seseorang bermarga Wang sampai Anda tidak mau bersulang denganku? Mana mungkin? Direktur Wang, sini. Aku minum 1 gelas sebagai permintaan maaf. Memang Romani Conti, rasanya sama seperti yang pernah aku minum sebelumnya. Aduh, maaf ya. Ini baru saja aku beli dari bar. Semuanya hanya alkohol campuran. Astaga, jangan-jangan anggur yang Nona Shen minum selama ini semuanya palsu ya? Tidak, aku dengar dari Anran, kau dibesarkan di daerah kumuh. Masuk akal juga, perutmu yang sudah terbiasa dengan kemiskinan itu. Mana pantas minum anggur semahal ini? Shen Anran. Ran, idemu sangat bagus. Melihatnya dipermalukan seperti itu, aku senang sekali rasanya. Ya ampun, pria yang berjalan ke sini itu tampan sekali. Aduh, aku pernah melihat pria itu. Dia adalah direktur Jin dari grup Jinshi yang menguasai seluruh rantai ekonomi Haicheng. Kudengar dia dikenal tidak tertarik pada wanita. Kenapa dia datang ke tempat seperti ini? Apa? Suami kawin kontrakku ternyata adalah seorang CEO dengan kekayaan miliaran yang berdiri di puncak piramida. Dia berjalan mendekat ke arahku. Kecantikanku benar-benar masih memikat, bahkan orang besar sepertinya tertarik olehku. Tuan, saya adalah... Minggir.
Jangan sok kuat jika tidak bisa minum. Aku melakukan ini karena tahu kau akan datang. Wow, Anran, apakah dia pacarmu? Direktur Jin dari grup Jinshi, mana mungkin tertarik padanya? Benar, aku bukan pacarnya. Lihat, sudah kubilang. Aku adalah suami Anran yang sah. Aku adalah suami sah Ranran. Ranran, Direktur Jin dari grup Jinshi, apakah dia benar-benar suamimu? Aku sangat iri padamu. Untuk menyambut kalian yang datang hari ini, untuk merayakan ulang tahun Ranran, biaya malam ini aku yang bayar. Terima kasih suami Anran. Direktur Jin dermawan sekali. Sayang, apakah kamu benar-benar presiden direktur grup Jinshi? Dasar ceroboh, bahkan tidak tahu identitasku, lalu menikah begitu saja. Menyesal? Suamiku sangat hebat, aku sangat bahagia. Shen Anran sudah diusir dari keluarga Shen. Mana mungkin Direktur Jin yang tampan dan kaya menyukainya. Pria ini pasti aktor yang disewa Shen Anran dan bersekongkol dengan teman-temannya untuk menipuku. Shen Anran, dari mana kamu membayar aktor untuk berpura-pura menjadi orang kaya? Dasar orang-orang yang tidak tahu dunia luar. Apakah kalian tahu berapa banyak biaya untuk memesan tempat ini semalam? Hanya bisa bersikap sombong di luar kemampuan. Bukan kamu yang bayar, tapi kamu ikut campur terlalu banyak. Sayang, dia bilang kita tidak mampu membayarnya. Kamu bilang aku tidak mampu membayar. Itu adalah kartu hitam edisi terbatas global, hanya ada satu di dunia. Memang pantas Direktur Jin bisa mengurus segalanya. Tidak mungkin. Sayang, bagaimana kalau kita main sebentar lagi lalu pulang? Aku ikut kamu saja. Kamu yang paling utama di rumah. Ayo pergi. Shen Anran, berhenti di situ. Shentong, jika aku tidak salah ingat, kamu tidak ikut membayar. Kau datang untuk menumpang kartu? Apa kau tidak takut jika ini tersebar merusak reputasimu? Kau, Shen Anran, ayah pasti belum tahu tentang pernikahanmu kan? Kalian sudah lama mengusirku dari keluarga Shen. Masalahku, apa urusannya dengan kalian? Shen Anran, bagaimanapun juga, kau bermarga Shen, menikah dengan pria yang tidak jelas di luar sana, itu mempermalukan aku dan ayah. Sok tahu, menumpang kartu di mana-mana. Ayahmu yang punya anak sepertimu baru akan merasa malu. Jangan tertawa, dasar kalian, orang rendahan. Shen Anran, kenapa kau tidak mati saja di luar sana? Pengawal, seret dia keluar. Kau berani? Hei. Tahukah kamu siapa aku sampai berani mendorongku? Percaya atau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Lihat-lihat apa? Orang gila. Shen Anran, aku belum selesai denganmu. Sinyan, Ranran, kalian ambil satu kartu. Oke, berarti raja? Siapa rajanya? Cepat tunjuk orang. Keberuntunganku luar biasa. Aku menunjuk nomor 2 dan 7. Makan bersama, 1 biskuit. Bukankah ini sudah takdir? Apakah ini tontonan gratis? Sudah. Kita lanjutkan. Haha, akhirnya giliranku. Nomor 1 dan 7 masuk ruang gelap sendirian selama 10 menit. Bagaimana ini suamiku? Aku tertangkap lagi. Hanya aku yang bisa dihukum bersamamu. Suamiku, apakah kartu yang kamu dapat adalah 7? Kenapa? Kamu masih mau masuk ke ruangan gelap bersama orang lain ya? Bukan itu maksudku. Tidak kusangka di dalam bar ini benar-benar ada ruangan gelap. Apakah kamu sengaja bergerak-gerak?
Ran. Jangan main-main. Aku tidak main-main. Pinggang Ran memang sungguh ramping dan lembut. Kalau begitu suamiku, apakah kamu suka? Suamiku, 10 menit seharusnya sudah berlalu. Besok aku masih harus pergi ke studio tari untuk kelas. Bagaimana kalau kita langsung pulang saja? Baiklah, semua akan kuturuti. Kenapa kamu datang? Shen Anran, ada apa dengan pria itu? Siapa dia sebenarnya? Bukan urusanmu. Apa perlu ayah datang sendiri dan bertanya padamu? Kalau ayah tahu kamu menikah tanpa izin, dia tidak akan membiarkanmu begitu saja. Dia hanya orang biasa, tidak punya jabatan apa-apa. Sialan, di bar waktu itu, aku tertipu oleh orang miskin itu. Kupikir akhirnya kamu sukses menjual diri dan mendapatkan orang kaya, ternyata tidak. Mendengar ucapanmu, Kak, itu artinya kamu ingin menikah dengan orang kaya, tapi kamu harus meningkatkan sedikit penampilanmu dan selera berpakaianmu. Kalau tidak, mungkin akan sulit. Bukankah kamu hanya mengandalkan wajahmu ini untuk merayu pria? Kenapa kamu bangga? Terima kasih atas pujianmu, Kak. Kebetulan kalian berdua ada di sini. Guru mencari kalian di kantor. Ran, aku ada urusan di rumah hari ini. Aku pergi dulu ya. Baik, oke, sampai jumpa. Mahem. Saya baru saja menerima pemberitahuan sekolah. Akan segera diadakan kompetisi menari. Wu Yun akan dipilih satu orang di antara kalian berdua. Salah satunya untuk mewakili sekolah dalam kompetisi. Kalian cepat susun koreografi, rekam video dan kirimkan pada saya. Baik, guru. Baik, guru. Sudah, tidak ada urusan lain. Kalian boleh kembali sekarang. Shen Anran. Kali ini yang bisa ikut kompetisi pasti aku. Tunggu saja kekalahanmu. Benarkah? Kalau begitu, mari kita lihat saja nanti. Halo, sayang, apakah kamu sudah selesai bekerja? Apakah kamu akan pulang untuk makan malam? Belum. Tunggu aku pulang setelah selesai bekerja, kita makan bersama. Baik, aku akan menunggumu di rumah. Presiden Direktur, Anda yakin masih mau makan lagi? Ya. Bantu aku bereskan semuanya. Jangan sampai istriku tahu. Kirimkan semua urusan ruang rapat ke ponselku. Urusan lainnya kamu yang awasi. Ini. Presiden Direktur, saat Anda menikmati kebersamaan dengan istri, aku lembur sampai kepala botak. Aku pulang. Kenapa tidak makan dulu? Aku sedang menunggumu. Aku sudah membuat banyak makanan lezat untukmu. Oh ya, sayang, akhir-akhir ini aku akan bersaing dengan Shentong. Untuk mendapatkan kualifikasi kompetisi tari, mungkin akan sedikit sibuk. Menurutmu, apakah aku akan mendapatkan posisi pertama? Tentu saja aku percaya padamu. Kamu terlihat sangat senang mengikuti kompetisi ini. Tentu saja, karena ini adalah kompetisi yang diselenggarakan oleh penari yang paling aku sukai, dan ini sangat bergengsi. Baik. Suamimu pasti akan datang untuk menyemangatimu. Terima kasih, sayang. Nanti aku ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Apakah kamu tidak mau istirahat dulu? Sayang, bolehkah aku menemanimu? Aku akan diam dan tenang, pasti tidak akan mengganggumu. Baik. Mari kulihat apa yang sedang dilukis istri kecilku ini. Aku tidak melukis apa-apa. Aku babi. Itu karena aku hanya bisa melukis babi. Nyonya suka melukis ya? Kalau begitu lukiskan aku 1000 ekor babi. 1000 ekor?
Tanganku bisa patah kalau begitu. Ini juga caraku menunjukkan cintaku padamu. Benar. Bukankah ini justru membuktikan bahwa engkau mencintaiku? Pergi dan lukis 1000 ekor. Baru itu bisa membuktikan betapa besar perasaanmu. Kenapa kau jahat sekali? Tuan muda, Bibili, cepat masuk. Bersihkan lukisan ini. Baik, aku mengerti. Tuan muda, Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja, aku hanya menggodanya. Ada perlu apa? Cepat katakan. Rumah utama sana sudah tahu kabar pernikahan Anda. Aku mengerti, aku akan menanganinya. Tapi jangan beritahu Ranran untuk sementara waktu. Dia tidak seharusnya berurusan dengan orang-orang berbahaya itu. Saya mengerti. Tuan muda, Bibili, nasibku sungguh menyedihkan. Tuan muda kalian menyuruhku menggambar 1000 ekor babi. Dia tidak peduli tanganku pegal. Aku sungguh merasa terluka. tuan muda hanya menggodamu. Janganlah kamu menyeka lagi. Mana mungkin aku berani tidak menyeka, aku yang lemah ini tidak akan bisa melawannya. Bibili, menurutmu apakah kita harus kembali? Suamiku, kamu harus memberitahuku bahwa kamu tidak mendengar apa-apa kan? Tepat sekali aku mendengarnya dengan jelas. Sayang, jangan tersenyum seperti itu padaku. Saat kamu tersenyum seperti itu, aku merasa merinding. Sayang, aku salah. Aku salah. Bibili, tolong aku. Sudah lama tuan muda tidak tertawa seperti ini. Ini semua berkat nyonya muda. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Suamiku, kenapa aku merasa ekspresimu sangat seram? Kelinci putih kecil, ayo ke sini baik-baik. Shen Anran, apa kamu masih ingin melanjutkan hidup bersama setelah ini? Aku tidak sengaja, suamiku. Sayang, jangan menakutiku. Apa aku perlu memanggil dokter? Shen Anran, apa kamu tidak tahu tendangan kakimu ini hampir saja merenggut kebahagiaanmu? Kebahagiaanku juga tidak harus ada di sana kan? Dia adalah yang kunikahi. Tenang, tenang. Suamiku, apa kamu benar-benar tidak bisa lagi? Kenapa kamu mau melihatnya? Tidak perlu. Ran, aku ingin kamu memeriksanya sendiri untukku. Aku kan bukan mahasiswa kedokteran. Aku tidak bisa. Aku akan mengajarimu. Suamiku, kurasa lebih baik kamu mencari profesional saja. Tidak bisa, hanya boleh kamu. Leher suamiku gatal. Ran, bagaimana kalau hari ini kamu izin tidak masuk sekolah dan kita tidur lagi di rumah? Hari ini tidak bisa lagi. Kamu menyebalkan sekali. Maksudku tidur murni, memangnya kamu memikirkan apa? Hari ini guru akan mengumumkan nama-nama yang ikut kompetisi. Aku harus pergi. Baiklah, kalau begitu ayo kita pergi. Aduh, sayang. Ada apa? Mobilmu terlalu mencolok. Aku pergi sendiri saja. Hei, tunggu sebentar. Ciuman perpisahan. Maafkan saya, guru. Saya terlambat. Adik tidak usah terburu-buru, lagi pula ini hanyalah usaha yang sia-sia, dan tidak akan memengaruhi pengumuman hasilnya. Guru katakan saja langsung pada Shen Anran, daya tahannya sangat kuat, guru tidak perlu khawatir dia tidak bisa menanggungnya. Tidak apa-apa, guru. Saya hanya perlu berusaha lebih keras lain kali. Pihak sekolah memutuskan untuk mengizinkan siswi Shen Anran mengikuti kompetisi seni tari kali ini. Apa? Saya? Benarkah? Ya, benar kamu.
Tidak mungkin. Tari saya itu disusun sendiri oleh Guru Yun. Setiap gerakannya telah diperiksa oleh beliau. Guru Yun adalah maestro tari klasik. Apakah tari yang disusunnya akan kalah dari Shen Anran? Tari kamu sangat indah, bahkan ada banyak gerakan sulit di dalamnya. Namun, kami sama sekali tidak bisa melihat emosi di dalamnya. Baiklah kalian semua kembali ke kelas. Anran, tarianmu perlu disempurnakan lagi. Jika ada masalah temui saja saya. Terima kasih, Guru. Saya pasti akan berusaha keras. Shen Anran, saya tidak percaya alasan guru itu. Kamu pasti melakukan sesuatu di balik layar. Hanya orang yang tidak punya kemampuan yang akan berpikir orang lain melakukan kecurangan. Kakak, kamu harus lebih semangat, ya. Shen Anran, ada banyak orang yang bisa mengurusmu. Saya akan membuat kamu menyerahkan tempat itu dengan sukarela. Halo, sayang. Aku lolos kualifikasi kompetisi. Kalau begitu malam ini kita rayakan. Ran mau makan apa? Aku sedang mengontrol berat badan belakangan ini. Terakhir kali aku makan bersama dengan Yanyan. Oh, berita sebaik ini aku belum membagikannya pada Yanyan ya. Aku sangat senang. Ran adalah yang pertama membaginya denganku. Sudah. Aku tidak bicara lagi denganmu. Aku mau menemui Yanyan. Shen Anran, kenapa sekarang kamu lebih mementingkan kekasih daripada teman? Itu tidak boleh. Ayah, Cepat pulang sekarang juga. Ayah, tenangkan dirimu, jangan sampai sakit. Anran, silakan duduk. silakan. Apa aku adalah tamu di keluarga Shen? Aduh. Anran, jangan marah, aku salah bicara. Baru juga pulang sudah sombong. Shen Anran, apa kamu masih berani pulang? Bukankah ayah yang memintaku pulang? Kamu masih berani membantah? Kamu batalkan kompetisi menari itu? Berikan tempat itu pada kakakmu. Ayah, tahukah ayah apa? Arti dari kuota. Kompetisi menari kali ini bagiku. Itu kan cuma kompetisi, kapan saja juga bisa ikut kan? Ayah, jangan salahkan adik, salahku saja yang kemampuannya tidak sebanding. Aku tidak pernah diajari oleh guru terkenal saat kecil, tidak seperti Anran, yang bisa mendapatkan pendidikan terbaik sejak dini. Shen Anran, piala-piala milikmu itu sudah banyak, satu ini tidak akan terlalu kurang kok. Aku hanya ingin memenangkan piala agar ayah senang. Aku tidak menyangka Anran akan sesedih ini. Shen Anran, dengarkan ayah, pergi dan bilang pada gurumu, kita tidak ikut kompetisi ini. Kompetisi ini diatur oleh sekolah, aku tidak bisa mengaturnya. Anran, meskipun kamu tidak mau memberikannya padaku, kamu tidak perlu mencari alasan murahan seperti ini kan? Karena kamu sudah tahu kenapa kamu masih harus berakting di sini. Shen Anran, ayah tidak bisa bicara baik-baik denganmu. Ayah selalu memihak siapapun yang bersikap lemah, benarkah? Lalu penderitaanku, ayah tidak melihatnya. Apa kamu sedang menceramahi ayah? Ayah, aku juga putri kandung ayah. Kenapa ayah begitu memihak dia? Aku benci ayah. Ayah, jangan mempersulit Anran, saya yang tidak berguna. Lagi pula, saya tidak masalah jika harus menderita sedikit. Sejak ayah mengusirku dari rumah, apakah ayah pernah menanyakan kabarku sekalipun? Sejak dia masuk ke keluarga Shen, saya selalu mengalah padanya di mana-mana. Namun yang saya dapatkan justru ayah mengusirku dari rumah dan berbagai macam caci maki. Anran, apakah kamu menyalahkanku? Shentong, hentikan kepura-puraanmu itu, saya tidak akan termakan oleh tipu dayamu. Ayah, apakah seharusnya saya tidak kembali ke keluarga Shen? Shen Anran, bagaimana kamu berbicara dengan kakakmu sendiri? Bukankah dulu kamu sendiri yang rela mengalah? Mengapa sekarang kamu malah membicarakan hal ini lagi? Ini salah saya. Saya seharusnya tidak mengharapkan terlalu banyak, sampai membuat ayah marah. Biarkan adik saja yang ikut kompetisi kali ini. Yang paling penting adalah keluarga kita damai. Jangan berpura-pura murah hati di sini. Kuota kompetisi ini saya dapatkan dengan usaha keras saya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan kamu. Dulu saya selalu mengalah padamu, tapi mulai sekarang saya tidak akan pernah mengalah lagi padamu. Sepertinya saya harus memikirkan cara lain untuk mendapatkan kompetisi ini. Tuan muda, Billy, di mana Ran? dia ada di kamar tidur. Tetapi, begitu nona muda kembali, wajahnya juga tidak baik, dia terus tidur di dalam kamar. Cepat pergi dan lihatlah.
Ran, ada apa? Siapa yang mengganggumu? Katakan padaku. Aku akan membantumu memberinya pelajaran. Sayang, peluk aku erat-erat. Sayang, maukah kamu meninggalkanku demi orang lain? Mencampakkanku, membuangku? Ran, kamu akan selalu menjadi pilihan utamaku. Perasaanmu selalu menjadi yang terpenting bagiku. Terima kasih, sayang. Ran, karena kamu tidak ingin menceritakannya, maka aku juga tidak akan bertanya. Cepat tidur nyenyak, aku akan menemanimu. Bagaimana hasil penyelidikannya? Presdir, Nyonya pulang ke keluarga Shen. Shen Wen meminta Nyonya untuk memberikan kuota kompetisi kepada Shen Tong dan bahkan memukul Nyonya. Beri keluarga Sensi pelajaran. Suamiku, kau belum tidur ya? Berpura-pura tidur. Aku hanya ingin melihat istri kecilku. Apa yang kau tatap di wajahku pagi-pagi begini? Aku tidak menatap wajahmu, janggutmu menusukku. Jangan bercanda. Ran, tolong cukurkan janggutku. Baik, Ayo. kau sungguh yakin ingin aku yang mencukurnya untukmu? Aku benar-benar jenius, mencukur untuk pertama kalinya, sudah mencukur dengan sempurna seperti ini. Ran hebat sekali. Apa kamu tidak ada kelas hari ini? Temani aku ke kantor ya. Tadi Ayan menelepon dan mengajakku pergi berbelanja. Aku sudah menyetujuinya. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu setelah aku selesai bekerja, aku akan menjemputmu dan mengajakmu makan. Ya, terima kasih suamiku. Sudah tahu kau menggodaku dengan minuman manis. Enak sekali. Baiklah. Aku salah, oke, aku salah. Aku beri kamu waktu, cepat buang itu. Membuang makanan itu memalukan. Minuman manis ini tidak melakukan kesalahan apa-apa, biarkan saja. Anran. Sungguh sial sekali hari ini. Kenapa aku selalu bertemu dia di mall? Anran. Ayah juga memberimu uang untuk keluar membeli pakaian ya? Astaga. Ternyata ayah hanya memberiku 1 miliar rupiah saja. Kamu tidak usah terlalu sedih. Ayah melihat kali ini. Aku tidak bisa ikut perlombaan. Dia kasihan padaku. Jadi dia menyuruhku untuk melampiaskan perasaanku. Dasar wanita bermuka dua. Coba ulangi apa yang kau katakan. Ran. Anran, menyingkir. Ran, bagaimana? Kamu tidak apa-apa kan? Tidak ada yang terluka kan? Kakiku sakit sekali. Jangan bergerak dulu, aku akan menelepon. Suamiku, Ran, ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Kamu ada di mana sekarang? Halo, aku Wang Xinyan. Ran terluka, sekarang di lantai 1 Mingtai, cepat kemari. Anran, bagaimana keadaanmu? Apa maksudmu pura-pura? Kamu yang sengaja melukai Ran kan? Mengapa kamu menuduhku sembarangan? Apakah kamu punya buktinya? Ran, bagian mana yang terluka? Sakit ya?
Suamiku, kakiku sakit. Sini, aku bantu kamu. Jangan lari, ikut aku. Suamiku, kaki saya sekarang terluka. Bagaimana saya masih bisa ikut kompetisi? Jangan panik, Ran. Bagaimana kalau aku bicara dengan penyelenggara untuk menunda tanggal kompetisi? Tidak bisa. Jika kamu melakukan itu, orang lain akan membicarakanmu di belakang, mengatakan kamu menyalahgunakan kekuasaanmu. Aku tidak ingin orang lain menghinamu. Tapi dalam keadaanmu sekarang, kondisi fisikmu tidak memungkinkan untuk ikut kompetisi. Suamiku, aku akan kehilangan kesempatan untuk bergabung dengan kelompok tari nasional terbaik. Lepaskan aku. Kemari kau. Lepaskan, Ran. Shentong sudah kubawa kemari. Pasti dia sengaja menabrakmu. Aku tidak sengaja. Kalau bukan karena kamu yang mendorongku, apa aku akan terpeleset? Kurasa kamu yang bermasalah. Satu-satunya yang menyakiti Ran di sini adalah kamu. Aku... Cukup. Aku akan menyelidiki masalah ini sampai jelas. Sekarang Ran perlu istirahat. Ayan, kamu kembali saja untuk istirahat. Jangan khawatirkan aku. Ran, kalau begitu istirahatlah yang baik. Aku akan mengunjungimu lain kali ya. Presiden, rekaman CCTV sudah didapat. Pak Presiden, rekaman video pengawasan sudah ditemukan. Berdasarkan rekaman video tersebut, Nyonya terluka tanpa adanya faktor kesengajaan. Selidiki Shentong lebih mendalam. Baik, Pak Presiden. Ran, mari kita pulang. Tapi aku tidak mau memakai tongkat. Itu sangat tidak cantik. Aku punya cara agar kamu bisa pulang dari rumah sakit dengan anggun. Apa? Cepat katakan. Cium aku dulu, baru aku kasih tahu. Kenapa kamu selalu mencari alasan agar aku menciummu sih? Mau cium atau tidak? Lain kali ingat untuk mencium di tempat yang benar. Ya sudah, aku tahu. Kamu terlihat tidak sabar, ya? Kalau begitu, sepertinya nanti aku harus mengusahakan keuntungan sendiri. Jangan banyak bicara. Kamu mau jalan atau tidak? Kalau kamu bicara lagi, aku tidak akan menciummu lagi nanti. Ayo. Suamiku, apa kamu belum pernah melihatku menari ya? Setelah kakimu sembuh, kamu harus menari khusus untukku. Kalau begitu, bagaimana kalau aku membuatkan koreografi khusus untukmu? Merupakan suatu kehormatan bagiku. Suamiku, sudah jam berapa ini? Kenapa kamu belum cepat pergi bekerja? Aduh, toh mau pergi atau tidak juga tidak masalah. Aku kan bosnya, lagi pula tidak ada yang berani memotong gajiku. Aku berani memotongnya. Mohon Nyonya Presiden Direktur tolonglah jangan keras-keras ya. Kalau begitu, kenapa kamu belum cepat pergi bekerja? Meskipun aku pergi, hatiku seperti Chow Ying Sin Zaihan. Yang kupikirkan hanyalah dirimu. Hei, kalau begitu bawa aku pergi juga. Bagaimana kamu bisa begitu menggemaskan? Jadi, apa kamu mau membawa si imutmu ini bekerja bersamamu? Ya Tuhan, Presiden Direktur ternyata membawa seorang wanita ke kantor. Astaga, Presiden Direktur bahkan tersenyum, sungguh lembut. Dalam waktu 5 menit, aku ingin semua informasinya. Tidak perlu bertanya, dia adalah istriku. Tidak perlu bertanya, dia adalah istriku. Apa yang dikatakan Direktur Utama? Kita punya Nyonya Direktur Utama. Bukankah intinya seharusnya Direktur Utama membawa istrinya bekerja? Ini terlalu memanjakan sekali. Barusan kau di luar, mengapa harus berbicara seperti itu? Apakah aku salah bicara? Tetapi sekarang semua orang melihatku seperti melihat monyet. Kalau begitu aku akan keluar dan meminta mereka untuk tidak melihatmu. Astaga, sudahlah. Sebaiknya kita bersikap rendah hati. Aku ingin memberitahu seluruh dunia bahwa kau adalah istriku. Tidak ada yang boleh menginginkanmu.
Kau juga hanya boleh menjadi milikku. Mengapa aku sangat mencintaimu? Direktur Utama. Ini adalah makanan ringan yang disiapkan. Sekretaris untuk Nyonya. Silakan lihat. Taruh saja di sini. Baik, Sekretaris Lu, tolong sampaikan terima kasihku kepada semuanya. Nyonya jangan sungkan. Katakan saja padaku apa yang Nyonya sukai. Masih ada lagi di luar. Departemen Sekretaris, semuanya naik gaji. Terima kasih Direktur Utama. Terima kasih, Nyonya Direktur Utama. Sakit ya? Aku baik-baik saja. Sekarang sudah tidak sakit lagi. Dulu bilang takut mengganggu latihan menari. Kenapa sekarang ceroboh sekali? Aduh, suami, aku tahu aku salah. Tadi aku cuman lupa sesaat. Jangan pasang muka masam begitu. Aku takut. Sepertinya akhir-akhir ini aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian di rumah. Kamu harus terus mengikutiku. Baik, baik. Aku akan menuruti apapun kata suami. Suami, sekarang aku mau makan keripik kentang. Tolong ambilkan untukku dong. Mem, Sekarang tidak perlu ikut kompetisi itu enak, jadi bisa makan camilan dengan sedikit lebih bebas. kalau begitu aku taruh camilan dan tablet. Di sini untukmu. Aku pergi mengurus pekerjaan dulu. Kalau ada apa-apa, panggil saja aku kapanpun. Semangat suamiku, cari uang untuk keluarga. Benar, setelah menikah, harus mencari uang susu. Dasar rakus. Masuk. Tolong bereskan semua makanan ringan ini. Kalau tidak, nanti dia bangun dan merasa dirinya akan gemuk lagi. Baik, Presiden Direktur, Nona Meng sudah datang. Usir dia keluar. Nona Meng bilang dia datang, membawa perintah dari rumah utama. Sungguh tidak tahu malu. Bawa dia ke ruang rapat, jangan biarkan orang yang tidak ada urusan mengotori mata Nyonya. Baik, Presiden Direktur. Apa dia pergi rapat? Aku sungguh penasaran, seperti apa dia di depan para karyawan. Mari kita lihat. Jinian, ini kakek menyuruhku membawanya untukmu. Makanlah sedikit, kalau tidak aku tidak enak untuk kembali. Aku tidak kekurangan satu kali makan ini. Bawa barangmu, keluar. Jinian, kau tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Berani menggoda suamiku? Lihat bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Kesabaranku ada batasnya. Lunan, tolong suruh Nona Meng keluar sekarang. Ya. Sayang, Ran, kenapa kemari padahal kakimu terluka? aku bangun dan tidak melihatmu. Aku hanya terlalu merindukanmu. Jinian, Nona Meng, mohon Anda pergi. saat aku menjadi Nyonya Jin, kau yang pertama akan kupecat. Aduh, Sayang, cepat nyalakan tabletnya, nyalakan rekamannya. Apa yang kamu coba lakukan? Cepat, cepat, cepat. Kamu yang melakukan ini? Iya, kenapa dia harus menggodamu? Aku akan memberinya pelajaran. Dasar nakal. Baguslah, apa kamu tertarik padanya? Kamu bahkan memukulku demi dia. Apa yang kamu bicarakan? Lunan, ya. bersihkan semua jejak Nyonya.
Jangan sampai orang-orang keluarga Meng menemukannya. Jangan khawatir, Presiden Direktur. Saya pasti akan menanganinya dengan baik. Suamiku, apa aku membuatmu kesulitan? Tidak apa-apa. Keluarga Meng bagiku tidak perlu dikhawatirkan. Kamu bisa bermain sesukamu, aku akan membereskan setelahnya. Suamiku, kamu yang terbaik. Kalau begitu, apa aku mendapat hadiah? Keripik kentang yang dimakan suamimu tadi, rasa apa? Bagaimana aku bisa menebaknya? Itu berarti ciumanku belum tepat. Trik yang sama. Apa kamu pikir aku akan tertipu 2 kali? Baik. Ran, adakah tempat yang ingin kamu kunjungi? Suami akan mengajakmu pergi. Aku ingin memanah. Mari kita pergi ke arena panahan dan memanah. Boleh saja. Ya, tapi kakiku terluka. Aku tidak bisa pergi dalam keadaan seperti ini. Percaya pada suamimu? Ya, Ayo. Aku adalah kaki keduamu. suamiku, kamu luar biasa. Tepat di sasaran. Tunggu sebentar. Aku akan menunjukkan sesuatu yang lebih menarik. Ran, lihat sasaran panahnya. Ganteng sekali. Bagaimana kamu melakukannya? Baiklah, tinggal 1 langkah lagi, dan kamu yang harus menyelesaikannya. Panah asmara milikmu telah mengenai hatiku. Suamiku, kalau begitu kamu tidak akan bisa lari dariku selamanya. Mana mungkin aku tega pergi. Kaki kamu terantuk lagi. Aku berdiri terlalu lama, rasanya pegal sekali. Aku harap kakimu cepat sembuh. Kalau begini kamu tidak bisa menari, dan juga mengganggu penampilanku. Aduh, suamiku, aku tiba-tiba mendapat ide yang bagus. Aku yakin bisa ikut kembali dalam kompetisi Wuyun. Ayo, ayo, ayo. Suamiku, aku bisa ikut kompetisi menari. Suamiku, guru kami bilang tarian yang baru lebih kuat dan lebih menyentuh hati. Jadi, dia tetap memutuskan aku ikut kompetisi ini. Apa itu tidak akan melukai kakimu yang cedera? Tidak, tidak akan. Aku membuat koreografi dari sudut pandang penyandang disabilitas. Menampilkan proses kebangkitan diri. Bagus. Ran, asal kamu tidak terluka, itu sudah baik. Tentu saja, suamiku, kamu adalah inspirasi bagiku. Cium. Kalau kamu bergerak lagi, kamu akan memancing amarahku. Coba lihat, ada apa di atas meja itu? Kenapa kamu tidak memberitahuku kalau kamu sedang rapat? Istriku sedikit manja dan suka menempel. Mohon dimaklumi semuanya. Kita lanjutkan lain waktu. Ran, cepatlah keluar. Tidak mau. Aku sangat malu. Kirimkan aku ke bulan saja. Tenang saja, mereka tidak akan bicara yang aneh-aneh, Ran.
Apa kau bisa mengendalikan apa yang ada di pikiran orang lain? Aku tidak akan berani lagi pergi ke kantormu. Ran, sayang, kalau kau begini, aku khawatir kakimu terluka. Kau ini jahat sekali. Saat aku masuk tadi, kenapa kau tidak bilang kalau sedang rapat video? Jangan salahkan aku ya, kau terlalu bersemangat, terus-menerus memotong pembicaraanku. Aku tidak peduli, aku tidak peduli. Ini semua salahmu. Baiklah, semua salahku. Aku seharusnya tidak mematikan layar selarut itu. Kenapa kau sebodoh itu? Menanggung semua kesalahan? Asalkan Ran bisa bahagia, aku bisa melakukan apa saja. Ran, malam ini kamu tidak mau tidur lagi ya? Aku memang agak susah tidur. Besok aku akan ikut lomba. Aku benar-benar bersemangat sekali. Kalau begitu, bagaimana kalau aku bantu kamu tidur? Aku memang agak susah tidur. Suamiku, bolehkah aku sentuh otot perutmu? Kalau begitu, kamu harus melakukannya sendiri. Kenapa? Menyentuh otot perut suamiku sendiri, mengapa aku harus malu? Kita ini pasangan sah. Sudah terulur begitu, akan sangat rugi kalau ditarik kembali kan? Ini terlalu... Ran, aku sudah tidak tahan lagi. Suamiku, lihat ini. Shen Anran, walaupun kakimu pincang, itu tidak menghalangimu untuk mencari perhatian. Aku mendapatkan juara pertama. Ran hebat sekali. Aku lupa kalau ada hal ini juga. Hati-hati, cedera kakimu belum sembuh. Karena aku tahu, kau pasti akan menangkapku. Tentu saja. Oh ya, suamiku, ini untukmu. Untukku, Ya, mulai sekarang setiap medali yang kudapatkan akan kuberikan padamu. baiklah. Kalau begitu aku akan membuatkanmu panggung pameran khusus untuk meletakkan semua pialamu. Yang ini harus diletakkan di tengah. Ah, itu terlalu berlebihan, nanti ditertawakan orang. Istri kecilku sangat hebat, orang lain hanya akan merasa iri dan cemburu. Ayan, aku mendapatkan juara pertama. Meskipun aku sangat tidak ingin mengganggu kalian, tapi sudah tidak ada orang lain di sekitar sini. Aku sendirian sungguh tidak tahan melihat kemesraan sebanyak ini. Ayan, Ayo, kita pergi makan. Kalian mengutamakan kekasih daripada teman, kalian sama sekali tidak melihat keberadaanku. bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu? Mataku ini masih melihat kamu kok. Sedikit. Ayo pergi. Ran, aku sebentar lagi harus pergi ke kantor untuk rapat. Kalian mau pergi main kemana? Aku akan antar kalian duluan. Tidak usah, kami bisa pergi sendiri saja, hanya jalan-jalan santai. Kamu pergi rapat saja dulu ya. Kalau begitu, hati-hati ya. Telepon aku jika ada apa-apa. Ya, Ran, kamu tidak mengangkat telepon ayahmu. halo ayah. Aku Beraninya kamu menyembunyikan ini dariku dan menikah tanpa sepengetahuanku. Apakah kamu masih menganggapku sebagai ayahmu? Shen Anran, cepat pulang sekarang juga. aku tidak mau pulang. Aku sudah dewasa sekarang. Aku bisa membuat keputusanku sendiri. Jika kamu tidak mau pulang, aku akan mencari pria itu sendiri. Ran, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hanya saja, aku tidak bisa menemanimu jalan-jalan lagi. Aku harus pulang sebentar. Tolong ambilkan ponsel dan tasku. Aku mau ke kamar mandi sebentar. Suami Jin aku Wang Xinyan. Paman Shen sudah tahu tentang pernikahannya. Dia menyuruhnya pulang. Ayah, ini salahku. Seharusnya aku tidak memberitahumu. Apa hubungannya denganmu? Kamu melakukan ini demi kebaikannya? Dia seharusnya berterima kasih padamu.
Kakak, kamu mau aku berterima kasih padamu seperti apa? Shen Anran, di mana suamimu itu? Dia tidak perlu datang ke sini? Aku rasa dia takut untuk datang. Shentong, jaga bicaramu. Bukan urusanmu ikut campur dalam masalahku. Anran, meskipun kamu membenciku, aku tetap harus bicara dengan ayah. Aku tidak bisa membiarkanmu mengambil jalan yang salah. Shen Anran, kakakmu melakukan ini demi kebaikanmu, tapi kamu tidak menghargainya. Demi kebaikanku? Menghina suamiku? Apakah itu juga demi kebaikanku? Ceraikan dia secepatnya. Pria miskin seperti itu, mana pantas bersanding dengan keluarga Shen? Ayahku tersayang. Apa kamu benar-benar menganggap tempat ini sebagai keluarga Shen? Shen Anran, apa kamu sudah gila? Jika bukan keluarga Shen, lalu apa ini? Di sebuah cerita tentang mengambil alih sarang orang lain, kamu mau mendengarnya? Cukup. Ayah takut kan jika aku bicara, itu akan menghancurkan citra hebatmu di mata Shentong. Lagi pula, Shentong sangat memandang rendah orang miskin. Shen Anran, kamu pergi dari sini. Menurutku, yang seharusnya meninggalkan rumah ini adalah kalian. Shen Anran, anak durhaka ini, apakah ibumu yang mengajarimu seperti ini? Hah? Kau punya hak apa menyebut ibuku? Dulu, kau merebut harta kakekku, sama sekali tidak punya rasa terima kasih, dan bahkan menyebabkan ibuku meninggal dalam kesedihan yang mendalam. Orang-orang tangkap dia untukku. Shen Anran, cepat berlutut dan minta maaf pada ayah. Bagaimana kau bisa membantah ayah? Ibu Wang, lepaskan aku. Akan kulihat siapa yang berani menyentuhnya. Suami, kenapa kau datang? Aku datang melihat siapa yang berani mengganggumu. Pria ini sepertinya pernah kulihat di pesta mana ya? Ayah, ini si pemuda miskin yang dinikahi Anran. Masih saja ingin Tuan Presiden dan Nyonya bercerai. Benar-benar cari masalah sendiri. Kalian berdua harus mengurus akta cerai hari ini juga. Oh, apa yang akan terjadi jika saya tidak bercerai? Apa kamu punya pilihan lain? Shen Anran adalah putri saya. Selama dia masih putri keluarga Shen, dia harus mendengarkan saya. Saya sudah lama tidak ingin menjadi putri keluarga Shen. Saya hanya ingin menjadi istri suami saya. Dia bukan hanya istri saya. Dia juga putri kecil yang saya jaga sepenuh hati. Kalimat dari Presiden ini bisa saya catat di daftar ungkapan cinta saya. Anran, jangan memperburuk keadaan lagi. Lihat betapa marahnya ayah. Shen Anran, apa kamu benar-benar akan menikahi orang miskin ini? Apa kamu tidak malu? Sekretaris Lu. Ya, Presiden. Kamu, aduh. Tuan Shen, mohon maaf. Ayah saya adalah presiden perusahaan Shenxi. Kamu berani memukulnya? Apa kamu sudah bosan hidup? Kalian. Tuan Shen ini sepertinya menderita Parkinson. Sebaiknya segera ke rumah sakit, jangan menunda pengobatan. Anran, kalian keterlaluan. Ayah tarik napas dalam-dalam, tarik napas dalam-dalam. Shen Anran, karena kamu tidak mendengarkanku. Jika di masa depan kamu merasa dirugikan di rumah ini, jangan kembali ke keluarga Shen lagi. Anran, dengarkan saja ayah. Jangan membuat kesalahan lagi. Siapapun yang merasa dirugikan, aku tidak akan membiarkan wanitaku, Jinian, merasa dirugikan. Jinian, bagaimana mungkin? Benar, ini adalah Jin Nian, CEO grup Jinsi. Shen Anran, bukankah kamu bilang dia tidak punya apa-apa? Aku tidak mengincar uangnya. Aku juga tidak mengincar kekuasaannya. Di mataku, bukankah dia hanya orang biasa? Kamu sengaja menyesatkanku, sengaja membuatku menyesatkan ayah. Shen Anran, benarkah begitu? Ayah, pasti begitu. Dia masih mempermasalahkan kita yang mengusirnya dari rumah waktu itu. Terima kasih atas pengingatnya, Nona Shen. Kita masih memiliki perhitungan, ini yang harus diselesaikan. Karena kamu menikah dengan begitu baik, biarkan hal-hal masa lalu berlalu. Jangan terlalu perhitungan lagi, para pria tidak menyukai wanita seperti itu. Sayang, apa kamu tidak suka aku perhitungan? Bagaimanapun dirimu, aku menyukainya. Lihat kan, provokasi kalian sama sekali tidak berhasil. Tuan Shen, seharusnya Anda sangat jelas, hidup atau matinya keluarga Shenxi hanyalah masalah satu kata dari saya. Direktur Jin, semua ini hanya salah paham saja. Kalau Anda tidak mau memandang wajah rahibnya, setidaknya pandanglah wajah dewanya. Sekretaris Lu, hitung semua aset keluarga Shenxi dan alihkan semuanya ke nama Shen Anran. Baik. Direktur Jin, kalian tidak bisa melakukan ini. Kembali kalian, kembali. Suamiku, terima kasih. Apa yang kamu lakukan? Sayang, aku belum selesai terharu. Mengucapkan terima kasih kepada suami harus dihukum. Sayang,
Aku sungguh tidak berniat mengambil alih keluarga Shenshi kembali. Itu adalah hasil kerja keras kakek. Dan itu adalah jaminan yang ditinggalkan untukmu dan ibu mertua. Apa kalian tega memberikannya kepada orang yang bersikap buruk padamu? Baiklah, tetapi aku tidak akan mengurus perusahaan. Aku akan menyerahkannya padamu, suamiku. Ran, aku bersedia menjadi pelayan setiamu. Suamiku sangat senang memilikimu. Itu kehormatanku. Aku sedikit lapar hari ini. Bibili tidak datang untuk memasak ya. Bibili sedang libur hari ini. Kamu mau makan apa? Aku pesankan makan malam untukmu. Sayang, ayo kita masak sendiri saja. Aku bisa membuat telur orak-arik tomat. Bagus. Kebetulan aku ingin mencicipi masakan Ran. Aku akan membantumu di dapur. Mbak, tapi hidangan yang satu, ini adalah satu-satunya hidangan yang aku kuasai. Dan itu pun masih dalam tahap teori. Kamu tidak boleh tertawa, ya. Baik. Tidak akan tertawa. Ayo. Sayang, kamu panaskan minyaknya. Aku akan menyiapkan bahan-bahannya. Minyaknya sudah panas. Telur. Kalau mau tertawa, tertawa saja. Jangan sampai kau menahannya. Aku jelas-jelas mengikuti video, kenapa malah hancur? Video itu mengajarkan dengan buruk. Nanti suamimu akan mengajarimu. Sudah aku bilang, video itu pasti salah ajarannya. Kalau tidak, aku yang sepintar ini, mana mungkin tidak bisa belajar. Tapi coba lagi lain kali saja ya. Sekarang aku hanya ingin memelukmu. Ya, tapi mereka bilang guru hanya menunjukkan jalan, sisanya usaha sendiri. Hari ini aku ingin melakukannya sendiri. Ran tidak suka padaku ya? Tidak mau dipeluk ya? Baiklah. Aku tahu kamu yang paling manja. Suamiku, tunggu sebentar. Ran, apakah kamu yakin video tutorialnya mengajarkanmu seperti ini? Iya kok. Apa benar harus memasukkan potongan tomat sebesar ini lebih dulu? Video itu kutonton setahun yang lalu, jadi aku sedikit lupa. Tapi aku berani memastikan tomat pasti yang dimasukkan duluan. Kalau begitu aku penasaran, bagaimana kamu bisa menyimpulkan bahwa tomat harus dimasukkan lebih dulu? Tumis telur tomat ada di depan. Tentu saja tomat yang dimasukkan duluan. Baiklah, kalau begitu bukankah ini harus ditumis sekarang? Sudah. Langkah-langkah pentingnya sudah hampir selesai. Sisanya serahkan saja padaku ya. Boleh juga. Aku yakin tumis telur tomat hari ini pasti akan sangat lezat. Sudah selesai. Suamiku, telur orak-arik tomat ini, kenapa tidak seperti yang aku bayangkan? Aku sudah berusaha menyelamatkannya. Suamiku, tomat yang kamu beli ini masih lumayan enak kok. Aku tiba-tiba merasa sepertinya aku tidak terlalu lapar lagi. Kita tukar. Aku akan memakan telur orak-arik tomat buatanmu. Dan kamu makan masakanku. Suamiku, aku tidak menyangka pria sebesar dirimu ternyata bisa memasak juga. Memangnya tidak boleh. Koki bintang 5 kebanyakan adalah pria. Apa yang kamu katakan juga benar? Makanlah. Suamiku, kenapa masakanmu sangat enak? Asal Ran suka, itu bagus. Suamiku, aku tidak bisa memasak. Apakah kamu akan meremehkanku? Aku mencari istri, bukan mencari juru masak. Lagi pula aku juga bisa memasak. Suamiku, keterampilanmu yang satu ini, jangan-jangan itu bukan karena seorang wanita? Bisa dibilang begitu. Aku sudah kenyang, tidak mau makan lagi. Aku akan bermain game sebentar. Aduh.
Tak kusangka istriku ternyata si pencemburu kecil. Siapa yang cemburu? Jangan bicara omong kosong. Lalu kenapa kamu cuma makan satu suap lalu pergi? Kamu belajar ini demi perempuan yang mana? Jawab yang jujur. Kamu malah tertawa. Ini aku pelajari dari ibumu. Dulu dia selalu memasak untukku, aku ingin memasaknya untuknya sekali, tapi belum sempat. Maaf. Tidak apa-apa, aku suka caramu cemburu padaku. Sekarang, keterampilan yang kamu pelajari ini menguntungkanku. Aku tidak tahu apakah ibu akan marah. Tidak akan, lagi pula menantunya ini hebat sekali. Mau makan lagi? Suamiku sangat hebat. Suami, aku datang untuk memenuhi janji. Aku sangat menantikannya. Suami, kita sudah sepakat aku yang akan mendatangimu. Kenapa kamu bergerak? Ran. Andai di antara kita ada 100 langkah, aku akan berjalan 99 langkah ke arahmu. Kamu hanya perlu 1 langkah terakhir, berjalan ke arahku saja. Kalau begitu kamu tidak akan lelah. Aku senang melakukannya. Suami, apakah kamu senang? Dan istri kecilku. Ran, jika kamu terus menatapku seperti ini, kita tidak perlu tidur malam ini. Jika itu membuatmu senang. Kalau begitu jangan minta ampun nanti. Sakit sekali. Ran, apa badanmu masih tidak enak? Kau menyebalkan sekali. Semua gara-gara kau. Aku menari seharian, kakiku tidak sesakit ini. Mau bagaimana lagi? Siapa suruh badan Ran lentur sekali? Tunggu aku akan pulang dan menemuimu. Jangan kembali lagi. Kalau kau masih seperti ini lagi, tanpa henti-hentinya, tidur saja di ruang kerja. Tidak bisa. Suami tidak bisa tidur kalau tidak memelukmu. Aku tidak mau bicara denganmu lagi, matikan mikrofonmu. Direktur utama, maaf, Nona Meng memaksa masuk. Kau keluarlah. Jangan tutup pintunya. Jin Nian, sudah lama kau tidak kembali ke rumah lama. Aku agak khawatir padamu, jadi aku datang melihatmu. Nona Meng, kita tidak akrab bukan? Apa yang aku lakukan tidak perlu aku laporkan padamu. Bagaimana bisa kita tidak akrab? Bibi kecilku adalah ibu tiri kamu. Kamu tidak boleh dingin padaku. Jika pacarku tahu kau ada di sini, dia akan merasa tidak senang. Keluar. Aku tidak akan pergi. Kita harus menyelesaikan pembicaraan ini hari ini. Apa yang harus diselesaikan antara aku dan kamu? Akulah tunanganmu. Mengapa kamu meninggalkanku? Aku tidak pernah mengakuinya. Bibimu yang memaksakan kehendaknya sendiri. Lalu bukankah kamu juga tidak menolaknya? Kamu membiarkanku tenggelam dalam fantasi menjadi istrimu di masa depan, dan sekarang kamu menghancurkannya dengan tanganmu sendiri. Kamu sangat kejam. Waktuku sangat berharga. Aku tidak punya waktu untuk membicarakan ini denganmu. Apakah Shen Anran yang paling penting? Keterampilanmu dalam menyimpulkan memang sangat bagus. Jin Nian, penampilan dan latar belakang keluargaku, semuanya tidak kalah darinya. Kitalah yang paling cocok. Tolonglah sadar. Nona Meng, menurutku, kamulah yang harus sadar. Dengan status dan kedudukanku, aku sama sekali tidak perlu melakukan pernikahan politik dengan siapapun. Keluarga kaya dan terhormat, siapa yang tidak mementingkan aliansi yang kuat? Begitu Shen Anran tidak bisa membantumu lagi, dia pasti akan merasa menyesal. Kita bisa perlahan-lahan menumbuhkan perasaan. Aku bisa menunggu sampai kalian bercerai. Kita pasti akan bahagia. Nona Meng, aku sarankan kamu berhenti berkhayal. Aku dan kamu tidak akan mungkin. Memangnya apa hebatnya Shen Anran? Apa kekuranganku dibandingkan dia? Kamu tidak pantas dibandingkan dengannya. Jin Nian, kau berani menghinaku seperti ini? Lunan, usir dia keluar. Lalu suruh petugas kebersihan datang untuk mensterilkan kantorku. Jin Nian, kau pikir kakek akan setuju Shen Anran masuk keluarga Jin? Kakek hanya belum bertindak. Apa yang kau katakan pada kakek? Tidak perlu mengatakan apapun. Latar belakang Shen Anran sama sekali tidak layak untuk masuk keluarga Jin. Meng Sili, kau membuat keributan di depanku, itu masih bisa kutoleransi. Tetapi jika kau berani mengganggu istriku,
Aku akan membuat keluarga Meng menghilang. Jinian, aku tidak akan menyerah padamu. Kita adalah pasangan yang paling cocok. Seharusnya aku tidak mendengarkan Bibi untuk menyenangkan kakek terlebih dahulu. Apa gunanya sekarang? Nona Meng, silakan. Shen Anran, ya, aku ingin lihat kekuatan sihir apa yang kau miliki. Di mana Shen Anran? Suruh dia keluar. Nyonya muda, Nona Meng mencarimu. Nona Meng, ada urusan apa mencariku? Shen Anran, ini pertemuan kita yang ketiga ya. Sepertinya aku belum memperkenalkan diri dengan baik kepadamu. Ketiga? Aku ingatnya ini baru yang kedua kalinya. Namaku Mengsili, aku tunangan Jinian, bibi dari ibuku adalah ibu tirinya. Maaf ya, belum pernah dengar. Dengan statusmu ini, wajar kalau kamu belum pernah dengar. Keluarga kita sudah bersahabat secara turun-temurun. Keluarga Jin sudah menganggapku sebagai nyonya muda. Suamiku tidak pernah membicarakannya kepadaku. Aku tidak percaya padamu. Nona Meng, kamu sudah banyak bicara. Apa intinya? Aku hanya ingin memberitahumu, Nona Shen, kamu tidak pantas untuk Jinian. Kalau kamu tahu diri, segera pergi dari sini. Sungguh tidak tahu malu datang ke hadapanku untuk pamer kekuasaan. Maaf saja, Nona Meng, suamiku sangat mencintaiku dan tidak bisa hidup tanpaku. Shen Anran, apa maksudmu dengan ucapan itu? Nona Meng, apa yang Anda katakan benar-benar tidak berbobot sama sekali. Dia adalah suamiku, apa yang ada di dalam pikirannya, tentu saja aku tahu. Apa kau sedang pamer padaku? Nona Meng, tolong lepaskan. Aku benci ditarik oleh orang yang tidak kusukai. Tidak heran suamiku biasanya seperti itu, berbicara kepada orang lain memang berhasil. Nona Shen, pernahkah Anda mengunjungi kediaman tua keluarga Jin? Dia bahkan belum pernah mengajakmu bertemu orang tuanya. Bagaimana kau tahu kalau dia sangat mencintaimu? Dia adalah suamiku, dia memberiku banyak rasa aman dan kasih sayang. Tentu saja aku mempercayainya. Apa kau gila karena cinta? Kenapa kau begitu polos? Itu bukan urusan Anda. Nona Meng, jika Anda tidak punya hal lain yang perlu dibicarakan, silakan pergi. Ini 100 miliar rupiah. Cepat tinggalkan Jinian. Wah, 100 miliar rupiah ya. Uang ini cukup untuk hidupmu ke depannya. Jika kakek Jin tahu, kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Aku memang sedikit tergoda, tapi Jangan serakah. tapi suamiku memberiku kartu hitam tanpa batas limit. Shen Anran, jika kau terus seperti ini, aku tidak akan bersikap baik padamu. Kau mau apa padaku? Selain cara-cara murahan seperti penculikan itu, apakah kau punya trik lain? Kau sakit ya? Benar. Aku memang sakit. Suamiku adalah obat penawarku, jadi aku tidak bisa jauh darinya. Kau. Istriku, kau juga obat penawarku. Suami, kau sudah pulang? Bibi Li memberitahuku, dia memintaku datang untuk mendukungmu. Suami yang diucapkan Ranran ini, sungguh merdu didengar. Aduh, suami, aku sampai lupa kita punya tamu di rumah. Saya ada urusan, saya pergi dulu. Nona Meng sepertinya tidak mendengarkan perkataan saya ya. Saya tidak. Nona Meng, sudahkah Anda memikirkan bagaimana cara menanggung akibatnya? Jinian, Anda tidak bisa melakukan ini. Keluarga Meng kami juga bukan sasaran yang mudah untuk diusik. Benarkah? Keluarga Meng terlihat hebat, tapi sebenarnya jauh tertinggal dari keluarga Jin. Saya tidak boleh membiarkan Jinian bertindak terhadap keluarga. Apa Anda tidak menghargai sesepuh? Sesepuh kedua keluarga kita saling mengenal loh. Bibi saya bahkan adalah ibu tiri Anda. Wajah bibi Anda masih belum cukup bernilai. Anda bertindak terhadap keluarga Meng kami demi dia, kakek pasti akan semakin tidak menyukainya. Saya hanya perlu suami saya. Tertarik pada saya saja sudah cukup. Suamiku, dia menatapku tajam. Jangan takut, suamimu ada di sini. Hina, Nona Meng, ingatlah untuk menjelaskan kepada keluarga bahwa semua yang terjadi pada keluarga Meng disebabkan oleh Anda. Halo, Lunan, perintahkan. Aku isi si grup Meng. tidak boleh. Pengawal, usir dia keluar. Jinian, aku salah. Aku akan meminta maaf pada Shen Anran. Kumohon. Ada apa? Istriku, tadi baru saja kembali dengan baik. Kenapa tiba-tiba? Kamu
punya tunangan? Aku tidak pernah mengakuinya. Itu ulah dia dan ibu tiriku. Kalau begitu, apakah kamu tidak punya perasaan padanya sama sekali? Lihatlah mataku. Ada apa di dalamnya? Pupil matamu sangat hitam. Di dalamnya selain dirimu, tidak pernah ada orang lain. Kalau begitu, kamu tidak berniat menciumku, ya? Bodoh, apa kau tidak bisa bernapas? Kau pikir aku sama sepertimu yang sudah mahir? Ini adalah bakat alam. Aku bukan orang yang sudah mahir. Ngomong-ngomong, sayang, mengapa kau belum mempertemukanku dengan keluargamu? Ran, apakah kau ingin bertemu dengan mereka? Nona Meng sempat menyebutkannya tadi, aku juga sedikit bingung. Bukan berarti aku harus bertemu. Hubunganku dengan keluarga Jin selalu kurang baik. Mereka hanya peduli pada keuntungan. Aku takut kau akan terluka. Jadi aku tidak pernah mengajakmu bertemu mereka. Tapi jika kau ingin bertemu, aku akan mengaturnya. Suamiku ingin melindungiku dengan caranya. Aku juga tidak perlu terlalu ambil pusing. Kalau begitu, lupakan saja pertemuan itu. Aku percaya padamu, sayang. Ran akan kecewa. Aku rela hidup di bawah perlindunganmu. Terima kasih, Ran. Sayang, kau harus segera berangkat kerja sekarang. Aku ingin kau menemaniku. Kehadiranmu di sisiku memberiku motivasi. Aku merasa sangat lelah. Kakiku masih terasa pegal sekarang. Baiklah. Kalau begitu, istirahatlah yang baik di rumah. Aku akan membawakanmu makanan enak saat pulang kerja. Baik, terima kasih, sayang. Bibili, bisakah Anda mengajari saya 2 resep hidangan kesukaan suami saya? Saya ingin memasak untuknya. Itu, Tuan Muda sudah berpesan agar tidak mengizinkan Nyonya masuk dapur. Kenapa begitu? Bukankah terakhir kali saya hanya gagal membuat orak-arik telur tomat sekali saja? Bibili, tolong ajari saya ya. Ada Anda di samping saya, pasti tidak akan ada kesalahan. Baik. Dengan jurus merajuk Nyonya Muda ini, Bibili menyerah. Terima kasih, Bibili. Kalau begitu, ayo cepat. Saya harus mengantarkannya sebelum dia makan siang. Masuk. Kenapa kamu kemari? Saya datang untuk mengecek pekerjaan Anda. Lalu, apakah kamu melihat sesuatu? Saya melihat suami saya saat bekerja sangat memesona. Sebenarnya, saya datang hari ini untuk membawakan Anda makanan. Ini semua kamu yang buat? Iya, benar. Aku bergegas mengirimkannya tepat sebelum jam makan siangmu. Jangan sampai aku tahu siapa yang mengizinkan istriku masuk ke dapur. Aduh, aku tahu masakanku tidak enak. Kalau kamu tidak mau makan, suruh saja sekretarismu memesankan makanan sekarang. Hei, aku akan memakannya dengan baik. Sini. Sebenarnya makanan ini bukan aku yang membuatnya. Aku hanya ikut mengurus bagian memotong sayuran dan menumis. Untuk bumbu, semuanya diurus oleh Bibili. Ran, kenapa tiba-tiba kamu terpikir untuk memasak untukku? Dulu ibu selalu memasak untukmu, sekarang aku juga ingin memasak untukmu. Ran, kamu baik sekali. Sudah cepat makan, semuanya sudah dingin. Ran, temani suamimu makan. Kalau begitu aku mau suamiku menyuapiku. Ran, kenapa kamu hari ini pakai lengan panjang? Tidak panas. Hari ini aku akan pergi ke arsip sekolah, dan di sana cukup dingin, jadi aku memakai baju lengan panjang. Mam. Astaga. Sayang, apa kamu marah? Aku tidak marah. Lalu kenapa kamu diam saja? Aku merasa bersalah. Kamu jangan lakukan ini lagi ya. Kamu tidak bisa merampas hakku untuk memanjakanmu. Ran, kamu cukup menjadi seorang putri kecil di sisiku. Tidak perlu menanggung semua ini. Kalau begitu, lain kali kamu yang lakukan, dan aku akan membantumu. Mau? Ran,
Sebenarnya kamu bisa memanjakanku dengan cara lain. Halo, Ayan. Ran, cepat lihat forum sekolah. Baik, aku akan lihat sekarang. Ran, ada apa? Tidak ada, aku baik-baik saja. Sayang, aku harus pergi ke sekolah sekarang. Makanlah yang benar. Saat pulang nanti malam, ingat bawa kembali kotak makan siangnya. Apakah kamu akan meninggalkan suamimu demi orang lain? Sayang, Ayan itu perempuan. Di masyarakat ini baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berbahaya. Apa dia punya pacar? Sepertinya tidak. Kalau begitu aku akan mengenalkannya pada seseorang, dengan begitu dia tidak akan bisa mengganggu kita lagi nanti. Kalau Yanyan dengar kamu bilang begitu, dia pasti akan sangat marah. Apakah kamu sedang main-main? Penampilanmu sekarang ini benar-benar terlihat seperti seekor kucing bangsawan yang angkuh. Sudah ya, aku pergi dulu. Sampai jumpa di rumah nanti malam. Ran. Yanyan, ada apa? Terlihat buru-buru sekali. Aku datang mencarimu. Mari kita diskusikan bagaimana cara menghajar Shentong. Dia ada di mana sekarang? Dia ada di kelas. Minta maaf saja masih penuh gaya murahan. Seolah-olah takut semua orang tidak tahu betapa tertekannya dia. Ayo, kita hadapi dia berdua. Shen Anran biasanya terlihat sangat anggun. Tidak kusangka dia juga menjual diri kepada om-om tua. Shentong, kau kakaknya, pasti pernah bertemu pria itu. Cepat jelaskan kepada kami. Jangan bicara seperti itu tentang Anran. Dia akan marah. Shentong, dia sudah melakukan hal seperti itu padamu. Jangan terus membelanya. Lanjutkan. Apa aku mengganggu kesenangan kalian? Sebenarnya kalian bisa bicara lebih keras lagi. Tidak masalah. Bukan hanya sekadar mengatakan, aku mendapatkan seorang hartawan, mengusir ayahku dan juga kakakku dari keluarga Shen. Begitu? Akan kutambahkan beberapa bukti untuk kalian. Aku tidak boleh membiarkan dia menyebut Jinian. Kalau tidak, orang lain pasti tidak akan berani membantuku. Aku masih butuh opini publik untuk menekannya. Anran, ini semua salahku. Aku sudah meminta maaf secara terbuka. Kamu maafkan aku ya, mau kan? Apa kita punya dendam di antara kita? Sampai-sampai kamu perlu meminta maaf kepadaku? Anran, apapun masalahnya, aku yang salah, ya. Shentong, kalau memang berani, katakan saja dengan jelas. Kalau orang tidak tahu, mereka akan mengira Ran kami telah melakukan sesuatu padamu. Anran, kamu suka hadiah ulang tahun yang ayah berikan padaku? Aku akan berikan semuanya padamu, mau ya? Ternyata dia iri pada Shentong, yang lebih disayangi ayah dan bahkan merebut hadiah ulang tahun. Aku tidak tahu sebelumnya, Shen Anran orang yang seperti itu. Melihat Shentong yang bersikap merendah seperti ini, kasihan juga. Kak, barang-barang yang kamu sebutkan itu, aku bisa membelinya sendiri. Sepertinya aku tidak perlu kamu memberikannya padaku. Anran, jangan seperti ini. Kakak tidak akan berebut denganmu lagi. Kamu mau bagaimana? Katakan saja, aku akan menyetujui semuanya. Lima tahun lalu, kamu langsung mengincar kamar putriku begitu masuk keluarga Shen. Sekarang kamu sudah pindah. Apa kamu sudah terbiasa tinggal di sana? Jadi itu berarti Shentong merebut barang-barang Shen Anran? Lihat saja, aku rasa masalahnya tidak sesederhana itu. Jangan bicara tentang kamar putri lagi. Barang koleksi berharga yang Bibi Liu kumpulkan khusus untuk Ran. Bukankah juga kamu ambil semua? Aduh, kalian lihat cepat, perhiasan di tangannya itu adalah salah satunya. Dulu aku tidak tahu apa-apa, aku tidak tahu itu sangat berharga. Aku juga tidak punya perhiasan, anggap saja aku meminjamnya darimu untuk tampil berwibawa. Sekarang setelah aku tahu, aku akan mengembalikannya padamu. Kalau aku tidak salah ingat, gelang ini kau ambil sambil menangis saat itu. Ayah bahkan memukulku karena masalah ini. Sungguh sial. Anran, kamu terlalu mempermalukanku. Bukankah kamu bilang aku boleh melakukan apa saja? Sudah tidak tahan? Anran, aku bisa menahan penghinaanmu. Kamu juga bisa melampiaskan amarahmu padaku kapan saja. Tapi, bisakah kamu menjenguk ayah? Kondisi kesehatannya benar-benar tidak baik. Oh, apakah saya harus menjenguknya agar kesehatannya membaik? Baiklah. Kalau begitu,
Desya akan melakukan panggilan video kepadanya. Ayah sakit terutama karena dia tiba-tiba tidak bekerja dan tubuhnya tidak tahan. Bukankah grup Senshi milikmu? Kamu cukup memberinya posisi apa saja untuk dilakukan. Ran, kamu menertawakan apa? Biarkan saya tertawa juga. Dia bilang, suruh saya memberikan posisi apa saja kepada ayah di keluarga Shenshi. Ayah menjabat sebagai direktur utama seumur hidupnya. Sekarang selain menjadi direktur utama, apakah dia bisa melakukan posisi lain? Tentu saja kita tidak bisa menyetujuinya. Shentong, kamu benar-benar pandai berhitung. Sejak kapan Shen Anran menjadi sepintar ini? Apa masalahnya jika kamu tahu niatku? Akan kulihat bagaimana kamu mengatasinya. Ran, bagaimana ini? Kita tidak boleh diatur olehnya. Presiden Direktur, Nyonya telah diserang oleh Shentong di forum sekolah. Apakah saya perlu menghapus postingan itu? Tidak perlu. Jika dihapus sekarang, orang akan berpikir kita merasa bersalah. Cari tahu siapa saja yang paling parah menghina. Baik. Temukan mantan pengurus rumah tangga keluarga Shen itu. Bawa dia, kita pergi ke sekolah bersama. Baik. Anran, kau juga tidak bisa mengurus perusahaan. Tidak masalah jika posisi CEO diberikan kepada ayah. Toh akhirnya perusahaan akan diberikan padamu. Aduh, aku memang tidak bisa mengurus perusahaan. Sangat menyusahkan ya. Kalau begitu kau setuju ayah kembali ke perusahaan. Tetapi aku juga tidak mau kau menyandang nama putri keluarga Shenshi di luar sana. Aku sudah memberikan perusahaan ini pada suamiku. Aku juga tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Perusahaan sebesar ini kau berikan begitu saja? Perusahaan itu bukan milikmu, kenapa kau terburu-buru? Lagi pula, Ran mau memberikannya pada siapapun. Apa urusanmu? Hei, mas kawinku kuberikan pada suamiku, tidak boleh? Shen Anran, kau sudah menikah? Kapan kejadiannya? Benar, kalau begitu, berita di forum tentang menjerat orang kaya itu palsu ya? Kata menjerat salah, tapi orang kaya tidak salah. Wow, siapa? Bisakah kami bertemu dengannya? Ya? Istriku tidak mau memperkenalkan aku kepada semua orang. Suamiku. Nona, maafkan saya. Saya seharusnya tidak serakah akan uang dan mengambil uang Shentong untuk menjebak Anda. Hei, tunggu sebentar. Kalian sebarkan semua yang kalian dengar. Ke forum itu, tambahkan sedikit bumbu ke forum itu. Hei, benar. Kalau kalian tidak bisa mengingatnya, nyalakan saja rekamannya, rekam semuanya. Masalah kalung itu, dia sengaja melakukannya setelah memperkirakan waktu kepulangan Tuan Shen. Itu perbuatan yang disengaja. Dia juga menyuruh saya membuang Anda di daerah terpencil dan mencelakai Nona. Saya tidak berani. Saya hanya membuang Anda di pinggir jalan. Omong kosong. Ibu Wang, jangan menuduhku. Nona, apa yang saya katakan itu 100% benar. Anda harus percaya pada saya. Sudahlah, Ibu Wang, pergilah. Catatan transfer uang sudah ditemukan. Saya minta Lunan menyebarkannya di forum. Tamparan ini adalah tamparan yang ayah berikan saat mengusirku dari rumah dulu. Sekarang aku mengembalikannya padamu. Shen Anran. Lunan, temui kepala sekolah. Minta Shentong dikeluarkan. Baik. Shen Anran, dasar wanita jalang. Jika bukan karena Jin Nian, kau ini siapa? Kau kenal Shen Anran? Aku memang kenal dia, tapi kau ini siapa? Kau punya dendam padanya, dan aku juga punya dendam padanya. Aku tidak perlu membohongimu. Apakah kau rela diinjak-injak begitu saja olehnya? Kau punya cara? Ikut aku. Hei, Ran, bagaimana kalau kita menonton film? Ada film romantis yang sedang sangat populer akhir-akhir ini. Tidak bisa. Kita hari ini ada urusan yang sangat penting untuk dilakukan. Sayang, apakah kita ada urusan, apakah sangat mendesak? Kema, itu Lunan. Kau temani Nona Wang. Nona Wang, Lunan kita ini adalah orang yang sangat hebat. Gaji tahunannya mencapai 20 miliar rupiah, bentuk badannya juga bagus, dan dia tampan lagi. Yang terpenting, sampai sekarang dia masih lajang. Kenapa Direktur Utama tiba-tiba memujiku? Aku jadi agak malu. Lunan, kau ambil cuti 1 hari ini. Temani Nona Wang baik-baik. Suamiku, apa kamu benar-benar akan mencarikan pacar untuk Ayan? Kita berdua setiap hari selalu berpasangan. Hanya dia yang sendirian.
Kamu pasti merasa tidak enak melihatnya, kan? Jadi aku memikirkan cara yang efisien dan mudah, yaitu memperkenalkannya dengan seorang pacar. Lalu, apakah sekretaris lu bisa diandalkan? Tenang saja, sekretarisku sudah pasti bisa diandalkan. Menurutku, kita harus melihat keinginan Ayan sendiri. Masalah perasaan ini harus dilihat bagaimana mereka berdua menjalaninya. Kamu sudah terlalu banyak berkorban untuk mereka berdua. Jangan seperti itu lagi. Sepertinya suamiku adalah raja cemburu. Aku tahu, aku terlalu posesif karena Ran tidak suka aku seperti ini. Kalau begitu aku akan menahan diri. Aduh, suamiku, apa kamu marah? Tidak, aku akan menyelesaikan beberapa pekerjaan. Baiklah, aku hanya menggodamu tadi. Aku memberimu hak untuk cemburu, aku hanya milikmu. Istriku baik sekali. Oh ya, suamiku, bagaimana kalau kita menonton film bersama? Aku lihat dulu apa ada film bagus. Baik. Sayang, mari kita berfoto. Kamu mau foto? Kalau begitu aku panggil fotografer ke rumah. Aduh, tidak perlu repot begitu. Kita bisa melakukannya sendiri. Sendiri? Sayang, aku akan memotretmu sendiri dulu beberapa kali untuk pemanasan. Aku harus berpose bagaimana? Kamu hanya perlu duduk di sini. Sayang, coba berikan pose profilmu, angkat kepalamu, dan angkat lagi sedikit. Ran, kamu benar-benar mau mengambil foto seperti ini? Aduh, santai saja. Aku tidak memotret perutmu. Sayang, angkat kepalamu. Hei, sayang. Ran, apa kamu tidak mau tunjukkan pada suamimu? Sayang terlihat sangat memikat. Tidak boleh tertawa. Tidak boleh melihat. Ran, kamu sangat posesif. Tidak boleh melihat, tidak boleh tertawa juga. Ini terlalu menggoda. Ran, kamu boleh menerekamku kapan saja. Aku pasti tidak akan melawan. Astaga, kita sedang berfoto. Kalau begitu, bukankah seharusnya kita berfoto bersama? Baiklah. Suamiku, cepat tekan tombolnya. Lain kali saja kita berfoto. Foto pasangan kita belum diambil. Tetapi aku masih ingin memelukmu. Jika kamu benar-benar merasa tidak nyaman, sebenarnya boleh saja. Kalau begitu, Ran, bantu aku buka kancingnya. Buka sendiri. Kenapa? Tadi bukannya kamu sangat pandai membukanya. Ya ampun, kenapa suamiku berubah jadi iblis penggoda? Apa aku bisa menahannya? Kenapa dibuka setengah lalu tidak dilanjutkan? Menyudahi di tengah jalan itu tidak baik. Ran, kamu kenapa? Aku tidak apa-apa. Ada hal apa yang kamu sembunyikan dariku? Ada apa? Aku sedang datang bulan. Bibi, bukankah ibu mertua adalah anak tunggal? Suamiku, masih ada hal yang kamu tidak tahu ya. Kita tidak membicarakan hal yang sama, benar kan? Yang kubicarakan ini nama ilmiahnya adalah masa menstruasi. Apa ada yang tidak nyaman? Apa yang bisa kulakukan untukmu? Tidak apa-apa, berbaring sebentar saja akan baik-baik saja. Kamu pergilah cuci muka dan sikat gigi dulu. Kita istirahat lebih awal malam ini. Baik. Cepat tidur. Minumlah air jahe gula merah ini. Suamiku, bagaimana kamu tahu masa menstruasi harus minum air jahe gula merah? Aku bertanya pada Bibili yang memberitahuku. Cepat coba. Apa kamu merasa lebih baik sekarang?
Akan kupijat. Apakah tekanan ini sudah pas? Apa kamu merasa sedikit lebih nyaman? Suamiku, kamu baik sekali. Kamu adalah istriku. Kalau bukan padamu, pada siapa lagi aku harus berbuat baik? Suami sebaik ini harus kujaga baik-baik ya. Tenang saja, aku akan selalu menjadi milikmu seorang. Setelah minum, istirahatlah lebih awal. Ran. Ayan, kenapa kamu datang? Suamimu bilang kamu sudah 5 hari di rumah. Takut kamu bosan sendirian. Jadi dia menyuruhku untuk menemanimu. Aku harus makan kemesraan kalian pagi-pagi begini. Nyonya Jin, katakanlah, aku harus menemanimu bagaimana? Hari ini tugasku yang utama adalah menemani. Aku hari ini tugasku yang utama adalah bersantai. Baiklah, aku akan lanjut membaca komikku. Hei, Ran. Tokoh utama wanita di komik ini sangat pandai menggoda. Cepat lihat dan pelajari. Kamu mesum sekali, menjauh. Kamu yang sudah menjadi istri, malah tidak setenang diriku. Lihat bareng. Ini keren sekali. Wine di cekungan tulang selangka. Kamu harus mencobanya. Kenapa kamu tidak cari pacar saja dan coba sendiri? Aduh, mau coba atau tidak? Mau coba atau tidak? Baik. Aku akan coba. Masih tidak boleh? Aku lihat lagi ya. Aku akan pilih beberapa lagi. Lanjut lihat, aku sudah mulai menantikannya. Halo, saya Shen Anran. Nona Shen, halo, saya adalah juri kompetisi tarian Wuyun. Nama saya Bai. Oh, Guru Bai ya. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin bicara denganmu tentang urusan kontrak. Apa kamu punya waktu luang untuk bertemu hari ini? Benarkah? Anda ada di mana sekarang? Aku akan datang menemuimu. Alamatnya akan saya kirimkan padamu. Kalau begitu, sampai jumpa. Ayan, Guru Bai dari tarian Wuyun, bilang mau membicarakan masalah kontrak denganku. Ini kabar baik dong. Ayo, aku temani kamu. Ayo. Ran, aku punya firasat yang kurang baik. Siapa yang membuat janji bertemu untuk urusan bisnis di hotel sih? Lagi pula sekarang dia tidak mengangkat telepon. Ayan, kamu tunggu aku di sini. Aku akan mengirimkan pesan setiap 5 menit. Kalau kamu tidak menerimanya, cari orang untuk menyelamatkanku. Baik, ingat ya harus kirim pesan padaku. Oh, Nona Shen, benar. Sebentar lagi saya ada pekerjaan. Akhir-akhir ini waktu saya agak sempit. Kita hanya punya 10 menit. Foto Nona Meng sudah saya kirimkan kepadamu. Wartawan boleh naik sekarang. Saya masih ada sedikit pekerjaan yang harus diselesaikan. Anda duduk sebentar ya. Tidak apa-apa, silakan Anda sibuk dulu. Ya, Nona Shen, apakah Anda membawa lipstick? Saya tidak punya cap stempel. Baik, tunggu sebentar, saya carikan untuk Anda. Sini kamu. Nona Shen, apa hubungan Anda dengan Hakim Bai? Sudah berapa lama kalian bersama? Nona Shen, meskipun Anda mengalami cedera kaki, Anda masih bisa memenangkan kejuaraan kompetisi Wuyun. Apakah ada permainan kotor di baliknya? Siapa kalian? Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Kalian tahu tidak ini pelanggaran? Apa hubunganku dengan Anran? Aku tidak perlu menjelaskan kepada kalian. Omong kosong apa yang kamu katakan? Apa hubunganku denganmu? Tidak apa-apa Anran, biar aku yang mengurus ini. Ini tidak akan memengaruhimu. Nona Shen, jika kalian tidak memiliki hubungan apa-apa, mengapa tadi Anda memeluk Hakim Bai? Dia yang menarikku. Ya. Hubungan apa yang kami miliki? Tidak perlu diberitahukan kepada orang luar ini. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti apa-apa?
Aku menyarankanmu, ungkapkan semua kebenaran di balik ini. Jika tidak, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Shen Anran, apa kamu benar-benar tidak ingin mengungkapkan hubungan kita? Apa sebelumnya kamu mendekatiku, punya tujuan lain? Katakan, kamu harus memberiku jawaban hari ini. Hakim Bai, apa maksud perkataan Anda? Apakah Anda mengakui hubungan Anda dengan Nona Shen? Tujuan yang Anda sebutkan itu, Apakah mengacu pada masalah kompetisi Wuyun? Aku juga sangat ingin tahu apa sebenarnya hubunganku dengan Hakim Bai. Sudahlah, kamu masih muda. Untuk apa aku mengatakannya dan menghancurkan masa depanmu? Anggap saja aku bermimpi. Nona Shen, lalu Anda tidak ingin mengatakan sesuatu? Saya ingin mengatakan Hakim Bai, wajahmu jelek sekali, itu membuatku merasa jijik. Shen Anran, jangan paksa aku untuk membongkar kebusukan ini. Aku bisa melakukannya untukmu, merobek wajahmu. ya Tuhan, Presiden grup Jinshi yang sangat berkuasa, kenapa dia datang? Kenapa dia datang? Cepat lari. Sayang, kenapa kamu datang sendirian? Apa Ayan tidak ikut? Dia pergi bersama Lunan untuk menangkap orang. Direktur Jin, tolong ampuni saya. Saya diperintah untuk menjebak Nyonya Jin. Saya dijebak. Siapa yang melakukannya? Itu Nona Meng Sili. Direktur Jin, Nyonya Jin, Anda juga tahu? Mana berani saya tidak menuruti perkataan Nona Meng? Saya dijebak ya. Lagi-lagi Meng Sili. Tidak hanya itu. Kali ini, aku tidak akan memaafkannya dengan mudah. Ran, untungnya aku datang tepat waktu. Kalau tidak, mereka pasti sudah kabur. Shentong, Meng Sili, kalian berdua. Memang benar-benar sekomplotan ya. Meng Sili, cepat katakan pada Direktur Jin bahwa kau yang mengancamku untuk melakukan ini, katakan sekarang. Ci, kau masih mau cuci tangan sekarang? Jangan mimpi. Dulu kau sendiri yang berjanji padaku bahwa setelah ini tidak akan ada hubungannya denganku sama sekali. Kalau tidak, kenapa aku harus membantumu? Benar-benar bodoh. Jalang. Kau berani memukulku? Kau sudah gila ya? Cukup. Tangan mana yang baru saja menyentuh Nyonya? Patahkan tangan itu untukku. Direktur Jin, dengarkan penjelasanku. Direktur Jin, Shentong, aku sudah memberimu begitu banyak kesempatan. Kenapa kau tidak pernah menghargainya? Shentong, diusir dari keluarga Shen. Diusir dari sekolah. Belum juga membuatmu kapok ya. Aku tidak terima. Mengapa kamu sejak kecil hidup dalam kemewahan, sedangkan aku harus dibesarkan di luar? Mengapa kamu adalah nona besar keluarga Shen yang sah, sedangkan aku hanya anak tidak sah yang diremehkan orang? Sebenarnya sebelumnya, aku selalu menganggapmu sebagai kakak kandung. Sayang sekali. Usir dia dari Haicheng, dan jangan biarkan dia menginjakkan kaki lagi di Haicheng selamanya. Ini barulah yang disebut Direktur Jin dengan tangan besi yang melegenda. Hari ini aku benar-benar menyaksikannya. Aran, jangan usir aku dari Haicheng. Aku tidak akan berani mengganggumu lagi, Aran. Aran, aku mohon padamu. Apa gunanya memohon padanya? Sampah yang tidak becus hanya bisa merusak segalanya. Aran. Urusanmu sendiri, selesaikan sendiri saja. Shen Anran, apa yang membuatmu begitu bangga? Tanpa Jin Nian, siapa kamu sebenarnya? Kamu hanyalah seperti burung kenari emas yang dia pelihara. Kau salah bicara. Dia bukan burung kenari emas. Aku menghormati semua keputusannya, hanya karena dia adalah istriku. Jin Nian, kamu tahu apa yang kamu katakan? Aku tahu. Aku yakin. Aku sudah memindahkan semua asetku, seluruhnya atas namanya. Ya ampun, Direktur Jin benar-benar memanjakannya. Kapan itu terjadi? Kenapa aku tidak tahu? Saat kau memberikan keluarga Shenxi sebagai mas kawin kepadaku. Jin Nian, kau benar-benar kejam. Aku mencintaimu bertahun-tahun, tapi kau sama sekali tidak menganggapku ada. Dia baru menikah denganmu beberapa hari. Kau sudah memberikan semua yang kau miliki padanya. Sungguh menggelikan. Kau suka berakting? Jika kau hanya berakting sendiri, itu tidak masalah. Kenapa orang lain harus mengikutimu? Apa urusannya denganmu? Nona Wang benar.
Sepertinya pengambil alihan grup Meng milikmu tidak terlalu memengaruhimu. Memangnya kenapa kalau kalian mengambil alih grup Meng? Ada bibi sepupuku di sini, kau sama sekali tidak bisa menyentuhku. Pengawal, sayat wajahnya, lalu buang dia dari Haicheng. Baik. Lalu beritahu semua orang yang berhubungan dengannya, siapapun yang berani mendekatinya, dia berarti menentangku. Baik. Jangan-jangan... Ran, aku pulang dulu ya. Jangan takut, dia sangat baik kepada orang-orangnya. Benar, kita akan segera pulang. Ayan adalah sahabat terbaikku. Kau membuatnya takut dan pergi. Di mana lagi aku bisa menemukan sahabat sebaik dia? Bos yang merajuk itu terlalu mematikan. Demi nyawaku, adik, maafkan aku harus mengorbankanmu. Ran, aku pulang dulu. Kita bertemu lain kali. Lumayanlah. Setidaknya dia tahu diri. Sayang, sayang sepertinya di luar hujan. Kalau begitu kau tunggu di sini. Aku akan mengambil mobil, sekalian memikirkan apa yang harus kita makan malam ini. Hujannya tidak deras. Bagaimana kalau kita menikmati jalan-jalan di tengah hujan? Tidak boleh, nanti kau bisa kedinginan. Kalau begitu kita pakai payung saja, mau ya? Mau ya? Baiklah, ayo kita pakai payung. Sayang, aku sangat suka hari hujan. Mengapa? Karena kita bertemu saat hari sedang hujan, kan? Ran, ingat untuk mencoba menampung anggur di tulang selangka. Malam ini sangat cocok. Dasar wanita mesum. Berani bilang kamu tidak mau. Cepat sana. Tidak peduli deh. Yang penting aku mabuk duluan, jadi aku tidak akan merasa canggung. Ran. Minum sebanyak ini ya. SST, aku punya rencana besar. Rencana besar apa? Rencana besar tentang siapa? Ini tentang suamiku. Jangan tertawa. Ini adalah rencana yang sangat besar. Kalau begitu, Ran, bisakah kamu memberitahuku rencana ini? Suamiku, aku mau ciuman, pelukan, dan digendong tinggi-tinggi. Sekarang kamu bahkan tidak mau memelukku. Ran, jangan menggesek-gesek sembarangan. Ran, jangan memancing emosi. Apakah bara api kecil cinta kita akan padam? Tulang selangka. Baiklah, Ran. Tulang selangkanya sudah dilihat juga. Bisakah kita tidur sekarang? Tidak mau, kita bermain bersama. Bermain api itu gampang mencelakai diri sendiri. Ran, jadilah anak manis. Suamiku, jangan bergoyang. Aku ingin menuang anggur di tulang selangka. Ran, belajar dari siapa? SST. Jangan bicara, aku jadi tidak bisa menuangnya.
Tidak ada lagi. Tunggu, Ran. Jujur katakan pada suamimu. Siapa yang mengajarimu? Di komik masih banyak lagi. Lalu dari mana kamu lihat komik itu? Beritahu aku ya. Kamu menyebalkan, kamu terlalu banyak bicara. Ran, kamu sekarang sudah mulai kesal dengan suamimu? Apa kamu sudah tidak suka lagi dengan suamimu? Aku paling cinta suamiku. Kalau begitu, katakan pada suamimu, siapa di dekatmu yang suka baca komik? Ayan, dia mengumpulkan banyak buku komik. Wang Xinyan yang memberimu komik untuk dibaca? Aku harus bilang pada Yanyan kalau percobaannya berhasil, tulang selangka bisa menampung anggur. Jadi, aku ini hanya kelinci percobaan ya? Ran, kapan masa datang bulannya selesai? Sudah selesai, jangan ganggu aku tidur. Tidak nyaman, jangan cium. Ran, menggoda orang tapi tidak bertanggung jawab, itu adalah perilaku wanita nakal. Sayang Ran, saatnya bangun. Cepat bangun dan pergi bekerja mencari uang. Suamimu ini hanya ingin menjadi kaisar yang malas. Sejak saat itu sang raja tidak bangun pagi. Aku hanya ingin tidur sekarang. Jika kamu menggangguku lagi, aku akan marah. Kalau begitu coba marah padaku. Awas, aku gigit kamu. Baiklah sayang. Setelah sarapan kamu boleh istirahat lagi. Bagaimana kalau suami membantumu mandi? Kebetulan ini bisa latihan dengan Ran. Supaya nanti kalau kita punya anak, aku sudah tahu cara merawatnya. Nanti anak laki-laki harus belajar mandiri. Mereka harus tahu hal-hal ini sejak kecil. Kamu bahkan sudah memikirkan jenis kelamin anak kita. Sayang, kamu ingin punya bayi. Sayang, aku hanya bercanda. Kamu masih kecil, kamu sendiri juga masih bayi, masih harus aku rawat. Sayang, hari ini kamu sudah membangunkan aku. Bukankah kamu harus menerima hukuman? Baik, hukuman apa yang kamu inginkan? Tunggu sebentar. Aku akan melukis wajahmu seperti kucing belang, dan kamu tidak boleh menghapusnya seharian penuh. Ran, ganti hukuman lain ya. Hukuman ini tidak terlalu bagus. Aduh, baiklah, ayo. Lihat, jeng. Ah, sayang, aku salah. Sayang, aku salah. Salah? Saat salah baru tahu memanggilku sayang. Lagi pula, bukankah kamu hanya bisa menggambar babi? Kura-kura ini baru aku pelajari. Oh, kemajuanmu hanya belajar menggambar kura-kura ya? Ah, sayang, aku tidak mau kura-kura. Sayang, aku mencintaimu. Sayang, aku juga mencintaimu.